Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar tentang tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, langsung saja untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang temune atau gitemune. Bagaimana penjelasan tentang gitemune, yaitu akan kita bahas di sini. Namun sebelumnya, untuk temune ini adalah ada persamaan yaitu dengan so ataupun nikah. Yang mana so itu sudah kita jelaskan pada video yang sebelumnya, dan juga nikah juga sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Yang mana temune ini mempunyai arti alasan atau mengekspresikan alasan atau sebab ya, seperti halnya so yang bermakna alasan ya, yang mengekspresikan alasan, karena so itu juga mempunyai fungsi untuk mengekspresikan alasan ataupun juga untuk sebagai kata penghubung ya, artinya lalu. Dan juga nikah sudah dijelaskan sebagaimana pada video yang sebelumnya, prosedur penggunaan nikah ataupun so sudah kita jelaskan. Maka untuk kali ini materi pembahasan kita yaitu tentang temune. Temune itu juga mengekspresikan bentuk alasan atau sebab. Bagaimana penjelasan yang lebih lanjut kita akan bahas di sini. Jadi materi kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang temune atau gitemune. Ini artinya karena ya. Fungsi dari temune atau gitemune yaitu untuk mengungkapkan alasan yang dijelaskan pada klausa kedua. Jadi untuk penggunaan temune ini adalah menggabungkan dua klausa ya, atau dua kalimat ya. Dua kalimat digabungkan menjadi satu dengan menggunakan temune. Yang mana untuk klausa yang pertama yang digabung dengan temune ini adalah menjadi alasan tindakan yang kedua atau alasan dari klausa yang kedua. Lalu untuk penggunaan rumus temune atau gitemune yaitu seperti ini. Untuk temune atau gitemune ini bisa masuk pada kata benda, kata sifat, dan juga kata kerja. Untuk rumus yang pertama ini untuk kata benda, yaitu dengan menggunakan rumus kata benda plus temune. Ini untuk kata benda ya, langsung kata benda plus temune. Kemudian untuk rumus kata kerja ataupun kata sifat yaitu kata kerja atau kata sifat plus gi temune, ada gi-nya ya. Karena gi ini sebenarnya adalah membuat kata kerja atau kata sifat ini menjadi kata benda. Lalu ditambahkan temune. Jadi kata kerja atau kata sifat plus gitemune ini untuk kata kerja atau kata sifat. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memasangkan gitemune atau temune ini pada kata kerja ataupun kata benda. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa kata yang saya tuliskan dalam bentuk tabel bagaimana cara pengaplikasian atau penggunaan cara menggabungkan kata-kata dengan menggunakan temune tersebut. Seperti ini bentuk tabelnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa kata, yaitu kata benda ataupun kata kerja dan juga kata sifat yang kita gabungkan dengan menggunakan temune. Di sini ada beberapa kata benda dan di sini ada kata kerja dan juga kata sifat ya. Untuk mulai yang pertama yaitu kata benda dulu. Ini ada kata benda, kita menggunakan rumus temune ya. Kata benda menggunakan rumus temune. Yang pertama kata agi menjadi agi temune. Kata bi menjadi bi temune. Kamgi menjadi kamgi temune. Jingu menjadi jingu temune. Kata nampion menjadi nampion temune. Gyotung menjadi gyotung temune. Lalu di sini ada kata kerja dan juga kata sifat ya, dengan menggunakan rumus gitemune. Yang pertama yaitu kata babeda. Babeda menjadi babegi temune. Kata salda menjadi salgi temune. Kata beuda menjadi beugi temune. Kata keda menjadi kegi temune. Kata kuyopda menjadi kuyopgi temune.
kata molda menjadi molgi temune. Nah, selanjutnya akan saya berikan atau saya tuliskan beberapa contoh penggunaan temune dalam bentuk kalimat. Langsung saja bagaimana bentuk kalimatnya kita lihat di sini. Jadi seperti ini contoh penggunaan temune dalam bentuk kalimat. Yang pertama, nun temune kiri mikrowoyo, karena salju jalannya licin. Ini ada kata nun artinya salju. Ini menjadi alasan terjadinya klausa yang kedua ini. Kiri mikrowoyo artinya jalannya licin. Ini dikarenakan yang pertama ini, kata yang digabung dengan temune. Nun temune karena salju, ya, ini menjadi alasan jalannya menjadi licin. Nun temune kiri mikrowoyo, karena salju jalannya licin. Ini ya nun. Contoh yang kedua, ai temune bikoneyo, karena anak saya capek. Di sini yang menggunakan temune yaitu kata ai. Ini artinya anak. Karena anak, maksudnya karena anak di sini adalah karena sesuatu yang dilakukan oleh anak ya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh anak ini menjadikan saya capek. Mungkin anaknya suka lari-lari dan sebagainya. Ini menjadi saya capek. Contoh yang ketiga, 외국인 niki temune 한국 말을 잘못해요. Karena saya orang asing, saya tidak pandai berbahasa Korea. Ini yang menggunakan temune yaitu kata 외국인. Dan di sini ada tambahan iki ya, bukan temune lagi tapi menjadi iki temune. Ini akan saya jelaskan nanti bagaimana penjelasan yang menggunakan iki temune dan temune saja. Jadi di sini ada temune saja untuk kata benda. Dan di sini ada tambahan iki temune untuk kata benda. Ini ada penjelasannya, nanti akan saya jelaskan. Jadi kita ulangi, 외국인 iki temune 한국 말을 잘못해요. Karena saya orang asing, saya tidak pandai berbahasa Korea. Dan selanjutnya untuk penggunaan temune atau ki temune ini ada prosedur dalam penggunaannya. Bagaimana prosedurnya akan kita bahas di sini. Jadi prosedur penggunaan nun temune atau ki temune ini yaitu ki temune tidak dapat digunakan pada kalimat perintah ataupun kalimat ajakan. Ini seperti halnya so ya. Karena untuk ki temune ini untuk mengekspresikan bentuk alasan. Dan di sini untuk penggunaan temune ini tidak boleh digunakan pada kalimat yang berbentuk perintah ataupun ajakan. Contoh yang pertama, 날씨가 춥기 때문에 따뜻한 옷을 입으세요. Karena cuacanya dingin, pakailah baju yang hangat. Di sini ada kata 춥다 yang digabung dengan menggunakan ki temune karena ini adalah bentuk kata sifat. Kata sifat menggunakan ki temune ya. 날씨가 춥기 때문에 따뜻한 옷을 입으세요. Dan untuk kalimat ini adalah kalimat yang mengandung atau kalimat yang ada kalimat bentuk perintahnya, yaitu kata ibesio. Untuk ki temune ini tidak diperbolehkan digunakan pada kalimat yang berbentuk kalimat perintah. Nah, seperti ini, ibesio. Ini adalah bentuk kalimat perintah. Jadi untuk kata ini, 날씨가 춥기 때문에 따뜻한 옷을 입으세요. Ini tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan bentuk alasan dengan menggunakan temune. Karena di sini ada kata kalimatnya berbentuk kalimat perintah, maka di sini menggunakan ki temune ini tidak diperbolehkan, ini tidak boleh. Yang diperbolehkan ketika bentuknya kalimat perintah seperti ini, maka ki temunenya untuk mengungkapkan bentuk alasan atau sebab ini menggunakan nika ya. Untuk kalimat yang berbentuk perintah dan mengungkapkan alasannya ini menggunakan nika, tidak boleh menggunakan ki temune seperti ini. Jadi 춥다 kita ganti, kita tambahkan dengan menggunakan nika ya. 춥다 kita ganti ki temunenya dengan menggunakan nika menjadi cunika, karena 춥다 kalau digabung dengan menggunakan nika, ini 춥다 biopnya menjadi u ya, cunika. Jadi 춥다 menjadi cunika. Nah,
Jadi seperti ini bentuk yang diperbolehkan untuk mengungkapkan alasan pada kalimat yang berbentuk kalimat perintah. Narsika cuunika, tatutahan usul ibesio, karena cuacanya dingin, pakailah baju yang hangat. Ini baru diperbolehkan ya, karena ini menggunakan nika. Contoh yang kedua, 친구들이 기다리기 때문에 빨리 갑시다. 친구들이 기다리기 때문에 빨리 갑시다. Karena teman-teman menunggu, mari cepat pergi. Ini kalimat di sini adalah kalimat yang berbentuk kalimat perintah. Dan di sini ada kata yang menggunakan temune sebagai untuk mengungkapkan ekspresi mengungkapkan sebab atau alasan ya, yaitu kata gidarita. Gidarita menggunakan temune ini sebagai alasan. Karena di sini adalah bentuknya kalimat perintah, kalimat ajakan ya, kapsida artinya mari cepat pergi. Dan di sini untuk mengungkapkan kalimat mengungkapkan alasan menggunakan temune di sini tidak diperbolehkan. 친구들이 기다리기 때문에 빨리 갑시다. Di sini menggunakan temune ini tidak boleh ya, karena bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat ajakan atau kalimat perintah. Di sini bentuk kalimat ajakan, dan di sini kata gidarita menggunakan temune ini tidak diperbolehkan. Dan yang diperbolehkan ketika bentuknya kalimat perintah seperti ini untuk mengungkapkan ekspresi atau mengungkapkan alasan atau sebab ini menggunakan nika ya. Ini menggunakan nika. Jadi gitemunenya kita ganti dengan menggunakan nika menjadi gidari nika. Seperti ini. 친구들이 기다리니까 빨리 갑시다. Karena teman-teman menunggu, mari cepat pergi. Karena di sini bentuknya kalimat ajakan ya. Ini menggunakan nika. Ini baru diperbolehkan. 친구들이 기다리니까 빨리 갑시다. Karena teman-teman menunggu, mari cepat pergi. Contoh yang ketiga, 날씨가 좋기 때문에 산에 갈까요? Karena cuaca bagus, bagaimana kalau pergi ke gunung? Ini ada kata yang menggunakan kitemune yaitu kata joda. Joda artinya bagus, joki temune karena cuacanya bagus, sane kalkayo bagaimana kalau pergi ke gunung. Dan dalam kalimat ini adalah kalimat yang berbentuk kalimat ajakan, yaitu kata sane kalkayo. Ini adalah bentuk kalimat ajakan. Karena di dalam kalimat ini adalah kalimat ajakan, untuk mengungkapkan alasan ini tidak boleh menggunakan temune. Tetapi untuk yang kalimat yang berbentuk ajakan atau perintah ini pengungkapan alasannya yaitu dengan menggunakan nika. Tidak boleh menggunakan temune seperti ini. Ketika seperti ini menggunakan temune ini tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan ini bentuknya menggunakan nika ya. Jadi kata joda kita gabung dengan menggunakan nika menjadi jonika. Seperti ini. Karena ini bentuknya kalimat ajakan. Jadi 날씨가 좋으니까 산에 갈까요? Karena cuaca bagus, bagaimana kalau pergi ke gunung? Karena cuacanya bagus, bagaimana kalau pergi ke gunung? Nah, ini menggunakan nika, ini baru diperbolehkan. Nah selanjutnya untuk yang terakhir ini ada perbedaan antara penggunaan temune dan igi temune yang digabung pada kata benda. Jadi ada kata benda nanti digabung dengan temune, dan juga ada yang kata benda digabung dengan menggunakan igi temune. Apa bedanya kita bahas di sini. Jadi apa bedanya kata benda yang menggunakan temune dan kata benda yang menggunakan igi temune? Seperti contoh yang awal tadi ada yang menggunakan igi temune. Jadi ada perbedaannya seperti ini. Kita contohkan dulu. Misalnya yang nomor 1 ini. Agi temune babel mut mogoyo. Saya tidak bisa makan karena bayi. Sini agi temune karena bayi, babel mut mogoyo. Saya tidak bisa makan. Maksudnya karena bayi di sini adalah alasan karena bayi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan bayi ya. Sesuatu yang berhubungan dengan bayi, bukan karena bayi eksistensinya bayi tersebut, tetapi karena sesuatu yang berhubungan dengan bayi. Misalnya bayinya tidak bisa tidur, jadi saya tidak bisa makan, seperti itu. Agi temune babel mut mogoyo. Saya tidak bisa makan karena
bayi atau sesuatu yang berhubungan dengan bayi. Untuk yang menggunakan iki temune seperti ini, agi iki temune babel mut mogoyo. Karena bayi, maksudnya ini adalah eksistensinya atau keadaannya ini masih bayi, maka bayi tersebut atau dia tidak bisa makan sendiri. Jadi ini mengungkapkan alasan kepribadian bayinya tersebut, bayi itu sendiri ya. Jadi keberadaan bayi itu menjadi alasan tidak bisa makan. Jadi bayinya tidak bisa makan karena dia masih bayi. Ini yang menggunakan iki temune ya. Jadi eksistensinya atau adanya bayi tersebut masih bayi, ini yang menyebabkan dia tidak bisa makan. Jadi seperti ini bedanya. Kalau yang pakai temune, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut atau kata benda tersebut. Misalnya bayi, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan bayi. Misalnya bayinya tidak bisa tidur atau dan lain sebagainya. Ini menyebabkan saya tidak bisa makan ya. Tapi untuk yang menggunakan iki temune, ini adalah alasannya karena hal tersebut itu sendiri ya. Jadi eksistensinya bayi atau keadaannya masih bayi, ini yang menyebabkan bayi tersebut tidak bisa makan. Agi iki temune babel mut mogoyo. Karena masih bayi, maka dia tidak bisa makan sendiri ya, seperti itu. Jadi bayinya tidak bisa makan karena dia masih bayi, seperti itu ya. Contoh yang kedua, 학생 때문에 선생님이 화가 났어요. Karena murid, maka guru marah. Karena murid di sini adalah ini menggunakan temune saja ya. Jadi 학생 때문에 karena murid. Jadi yang untuk menggunakan temune saja ini adalah alasannya adalah yang berhubungan dengan hal tersebut atau kata benda tersebut. Di sini misalnya kata 학생 artinya murid. 학생 때문에 karena murid, ini berarti karena sesuatu yang dilakukan murid atau sesuatu yang berhubungan dengan murid, bukan muridnya itu sendiri ya. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh murid ini membuat gurunya marah. 학생 때문에 선생님이 화가 났어요. Karena murid atau sesuatu yang dilakukan murid, misalnya muridnya berbohong. Jadi muridnya berbohong itu sesuatu yang dilakukan oleh murid ya. Dan maka guru menjadi marah. Jadi seperti itu. Ini yang menggunakan temune, ini adalah menunjukkan alasan pada kata benda tersebut adalah sesuatu yang berhubungan dengan kata benda tersebut atau hal yang dilakukan oleh kata benda tersebut ya, seperti ini. Kita ulangi. 학생 때문에 선생님이 화가 났어요. Karena murid atau sesuatu yang dilakukan murid, misalnya berbohong, maka gurunya menjadi marah. Seperti itu. Kemudian yang menggunakan iki temune, contoh yang kedua, 학생 iki temune 열심히 해야 해요. Karena murid di sini yang ini menggunakan iki temune. Jadi alasan menggunakan iki temune ini kata benda tersebut itu menjadi alasan itu sendiri ya. Eksistensinya atau keadaan kata benda itu menjadi alasannya ya. Seperti 학생 iki temune 열심히 해야 해요. Karena murid atau keadaannya masih menjadi murid, 열심히 해야 해요, harus rajin, maka harus rajin. Jadi alasannya rajin ini karena dia itu masih keadaannya menjadi 학생 atau murid ya. Jadi keberadaannya, eksistensinya kata benda tersebut itu menjadi alasan ini, klausa yang kedua ini, 열심히 해야 해요, maka harus rajin. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Untuk yang menggunakan temune, ini adalah kata benda yang digabung temune itu adalah menjadi alasan karena sesuatu yang berhubungan dengan kata benda tersebut. Tetapi untuk yang menggunakan iki temune itu adalah garis besarnya karena eksistensinya kata benda yang digabung dengan iki temune itu yang menjadi alasannya ya. Seperti agi, ini agi iki temune karena masih bayi, karena keberadaannya itu masih bayi, itu menjadi alasan babel mut mogoyo, tidak bisa makan sendiri. Kemudian yang di sini ada kata 학생 iki temune karena keadaannya itu masih menjadi murid,
Yoshimi hiya hyo, maka harus rajin belajar. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang temune atau gi temune. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dari apa yang saya uraikan, mohon maaf, mungkin bisa dipelajari lagi atau bisa referensi yang lain ya, nggak apa-apa. Dari saya ada kesalahan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.